Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Profesor Komariatus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan atas kesempatan yang diberikan. Di sini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Penerapan Bela Negara dalam Penanganan Konflik Keberagaman di Indonesia untuk terciptanya masyarakat yang berintegritas. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ananda Putri Aulia. Yang kedua, saya sendiri, Asyifa Dwi Zahrani. Yang ketiga, Cahya Lestari. Yang keempat, Dia Fitria. Yang kelima, Malva Lena Santoso. Yang keenam, Niputu Putri Maharani Atmaja. Yang ketujuh, Timothy Herlambang. Dan yang terakhir, Tria Ayu Agustina. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanafi ARMS, Dekan VIA Universitas Brawijaya, Dr. Andes Andi Fepta MDA PhD, Wakil Dekan 1 VIA Universitas Brawijaya, Yusri Abdillah Estos MSI PhD, Wakil Dekan 2 VIA Universitas Brawijaya, Dr. Hamidah Nayati Utami Estos MSI, Wakil Dekan 3 VIA Universitas Brawijaya, Dr. Muhammad Rozikin MAP, dan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan kami, yakni Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP ST. Next. Berikut ini terdapat daftar isi yang akan kami sampaikan. Terdapat dasar hukum, bela negara, konflik masyarakat, keberagaman bangsa dan potensi konflik, bela negara sebagai resolusi konflik, studi kasus, dan juga referensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun dasar hukum yang mengatur bela negara dapat ditemukan dalam undang-undang sebagai berikut. Yang pertama ini ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga ada pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian ada pasal 9 UU nomor 3 tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga, sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian yang ketiga ada pun ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Kemudian ada pun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68 yang berbunyi setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari bela negara. Dikutip dari buku Pengembangan Pendidikan Bela Negara oleh Abdul Qadir Ahmad, bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD RI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional, bangsa, dan negara Indonesia untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan. Untuk sampai di titik negara kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran serta kontribusi dari seluruh komponen bangsa.
negara dan bangsa Indonesia menyalurkan seluruh kerja kerasnya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan umat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konflik masyarakat. Fenomena kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya generasi milenial saat ini, mengenai kesadaran bela negara telah menjadi suatu konflik penting di masyarakat. Sesungguhnya masalah itu merupakan cara berpikir sejarah yang keliru. Sejarah seolah-olah sesuatu yang begitu saja ada. Hal ini berkait dengan kesadaran sejarah. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingatkan oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satu peristiwa Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30 SPKI. Konflik ini terjadi karena memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Pemicu terjadinya desentralisasi bangsa dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu karena adanya konflik ideologi, konflik kepentingan atau ketetaraan, dan konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Pemberontakan G3S PKI menjadi salah satu bentuk desentralisasi bangsa di mana hal tersebut merupakan gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Pancasila. Media sosial dan bela negara pencegah konflik sosial. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penegakan konflik sosial. Peraturan pemerintahan ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindak darurat, penyelamatan, dan perlindungan korban. Bila dilihat dari jauh, konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti konflik pilkada, konflik agraria, konflik agama, konflik antar suku, dan konflik komunal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa masyarakat semakin mudah untuk mengirimkan atau menerima berita secara real-time. Tidak dapat dipungkiri, ditemukan pula berbagai oknum elemen masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk mengutarakan ujaran kebencian. Selain itu, informasi yang tidak memiliki kebenaran atau hoaks juga tersebar luas dengan menggunakan media sosial. Menghadapi hal ini, maka diperlukan suatu konsep komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan organisasi yang ada, guna secara dini mencegah potensi konflik sosial yang dapat terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Komunikasi sosial merupakan metode untuk memelihara serta meningkatkan keperataan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keberagaman bangsa dan potensi politik. Indonesia merupakan negara yang heterogen. Interaksi antar individu maupun kelompok yang berbeda etnis atau berbeda agama cenderung memberikan cap tertentu kepada individu atau kelompok lainnya yang berkaitan dengan sifat khas yang seakan-akan menempel pada individu atau kelompok tersebut. Cap yang diberikan ini disebut stereotip. Stereotip ini merupakan asal mula prasangka yang bila berlanjut akan menjadi tindak kekerasan. Prasangka adalah sikap negatif kepada individu atau kelompok tertentu karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu tersebut. Prasangka muncul karena adanya stereotip yang memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan pengambilan sikap sebelum menilai dengan cermat. Akibatnya terjadi penyimpangan dari kenyataan yang sesungguhnya dan terjadi generalisasi atau pukul rata yang memberikan dampak negatif. Prasangka dibagi menjadi 3, prasangka rasial,
yaitu sikap dan penilaian negatif terhadap kelompok ras tertentu, contohnya antara etnik Melayu dengan etnik Cina. Yang kedua, prasangka antar agama. Pada dasarnya, agama-agama di dunia ini menganjurkan toleransi dan kasih sayang. Sayangnya, agama berkorelasi positif dengan prasangka. Prasangka tidak timbul karena agamanya, melainkan karena wawasan sempit dari pengikutnya. Yang ketiga, prasangka yang berkaitan dengan sosial politik dan jenis kelamin. Prasangka yang timbul di masyarakat ideal menjadi sebuah tindakan pembelahan. Setiap kelompok selalu memberikan nilai yang positif bagi kelompoknya sendiri, dan setiap kelompok selalu cenderung untuk membanding-bandingkan kelompoknya dengan kelompok yang lain. Ketika jarak sosial semakin jauh antar kedua kelompok, maka tentu saja prasangka semakin membesar. Ketika hubungan kelompok-kelompok dalam masyarakat sudah dipenuhi oleh prasangka, maka kelompok merasa bahwa merekalah yang paling hebat, selalu melakukan rasionalisasi atas semua tindakannya. Stereotip, prasangka, pembelahan kelompok, dan merasa benar sendiri adalah potensi konflik yang mengintip di balik keberagaman masyarakat Indonesia. Semua ini harus dipahami dan disadari secara kritis agar kita dapat mencegahnya, agar tidak membesar dan menjadi sumber konflik yang bisa menghancurkan. Selanjutnya ada bela negara sebagai resolusi konflik. Sejak awal, sudah jelas bahwa kesadaran bela negara diyakini dapat menjadi solusi untuk pencegahan konflik di Indonesia. Artinya, kesadaran bela negara akan menciptakan masyarakat yang berkemampuan untuk menghadapi, mencegah, dan menyelesaikan konflik secara mandiri. Meskipun kondisi masyarakat sendiri masih dibayang-bayangi oleh stereotip, prasangka, keretakan masyarakat dan gejala ingin menang sendiri yang pada dasarnya sangat rentan untuk mendorong terjadinya konflik. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan 2014 menyatakan bahwa hakikat dari pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Jadi kunci dari kesadaran bela negara terletak pada pemilikan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Paul R. Kimmel atau Christie DJ 2012 menyatakan bahwa nasionalisme dan patriotisme adalah seperti pedang bermata dua, yaitu pada saat yang sama menjadi kesatuan karena memiliki tujuan yang sama, namun pada dasarnya dapat dibedakan. Menurut Minoru Karasawa 2002, patriotisme dapat diartikan sebagai cinta tanah air atau tumpah darah. Sedangkan nasionalisme pengertiannya adalah suatu keyakinan bahwa bangsanya lebih superior dibandingkan bangsa lain. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa patriotisme lebih melihat ke dalam kelompok sendiri, sedangkan nasionalisme berkaitan dengan hubungan pada orang di luar kelompok. Kita meyakini bahwa kesadaran bela negara dapat menjadi salah satu solusi untuk pencegahan dan penyelesaian konflik di Indonesia. Karena program bela negara pada hakikatnya akan diarahkan kepada terbentuknya kesadaran kritis dari peserta didik, menemukan loyalitas kepada negara, cinta tanah air, serta menghargai kearifan lokal. Hal inilah yang menjadi persyaratan dasar untuk penyelesaian konflik. Selanjutnya ada studi kasus dengan judul demo buruh di depan kantor Anies, tuntut kenaikan UMP. Kasusnya yaitu ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 10 November 2021. Tepat di depan mobil komando, sebuah banner panjang dibentangkan. Banner tersebut bertuliskan tuntutan dari FSPMI, yaitu menaikkan UMP atau UMSP 2022 sebesar 10%. Mereka menuntut kenaikan upah minimum sektoral atau UMP sebesar 10%. Dalam aksinya, mereka membawa bendera organisasi dan sejumlah poster tuntutan. Aparat kepolisian tampak berjaga sekitar balai kota ketika aksi berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu solusi. Ketika buruh menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka melalui berbagai aktivitas industrial seperti pemogokan, demonstrasi, ataupun lainnya,
hendaknya bisa bersikap bijak dan cermat dalam mengambil keputusan. Seringkali terjadi pengambilan keputusan yang emosional tanpa berpikir panjang tentang dampak dari keputusan tersebut, sehingga membawa kerugian baik bagi para pekerja. Tegas dalam hal ini bukanlah mengambil keputusan diktator yang sewenang-wenang sesuai kemauan, tetapi lebih kepada memberikan keputusan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan berpikir secara cermat dan cepat. Ketika demonstrasi ataupun pemogokan buruh atau karyawan terjadi, memang harus bisa cepat dalam mengambil keputusan. Salah satu penyebab karyawan ataupun buruh melakukan demo adalah adanya kebijakan atau pemberian hak yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Munculnya aksi demo ataupun mogok kerja seringkali terjadi akibat adanya rasa tidak puas dari satu ataupun beberapa orang. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Melalui PLT tersebut, diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan upah yang kerap dikeluhkan para buruh. Solusi lainnya yaitu menaikkan UMP buruh, serta pemerintah harus memberikan bantuan yang maksimal dan stimulus yang diberikan. Berikut referensi yang kami kutip dari berbagai sumber berupa buku dan jurnal. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih.